Samsung baru saja meluncurkan smartphone yang cukup mengejutkan kami, yaitu Galaxy M20. Kenapa? Karena hardware yang ditawarkan untuk harga 2,7 juta dengan brand Samsung termasuk menggiurkan. Chipsetnya memakai Exynos 7904 yang CPU-nya octa-core dan ada 2 buah Cortex A73 untuk menangani kerjaan berat. Untuk GPU-nya memakai Mali G71 MP2 dan HP ini punya kapasitas RAM 3 GB. Pertanyaannya, apakah HP ini bisa diandalkan untuk main game? Mari kita jajal di video ini. Awal main game, baterainya ada di 100% dan baterai HP ini kapasitasnya 5000 mAh ya. Yang pertama saya main Asphalt 9. Settingan grafis saya set ke high quality. Coba kalian lihat dulu seberapa lancar performanya di HP ini. Kalau menurut saya sih cukup lancar ternyata. Frame rate-nya kadang terlihat lumayan tinggi, tapi kadang pas-pasan dan pas ada efek visual yang cukup banyak di layar, ada sedikit stutter. Tapi sedikit ya, setidaknya pas saya coba di 2 stage ini. Selesai main sekitar 4 menit, baterainya berkurang 2% aja. Selanjutnya saya download dan main Lineage 2 Revolution. Pertama saya setting grafis ke base semuanya dulu, dan jajal gamenya. Bisa kalian lihat sendiri, di settingan ini ada lag-nya ya, tapi menurut saya masih nggak banyak. Dan wajar sih, karena ini memang bukan HP 8 jutaan. Abis itu saya coba set grafis ke normal semua. Nah, di settingan ini terlihat lebih mulus. Frame rate jauh lebih stabil. Jarang banget ada stutter ya. Oke, lanjut saya main Injustice 2. Game ini nggak ada settingan grafis apapun, jadi saya langsung main aja. Menurut saya game ini bisa dimainkan dengan baik di HP ini ya. Di mata saya frame rate-nya terlihat cukup tinggi. Seingat saya pengalamannya mirip kayak main di HP yang pakai Snapdragon 660 dan bahkan mungkin lebih mulus dibanding Snapdragon 636. Untuk game ini ya, mungkin memang sudah teroptimalisasi dengan baik oleh developer gamenya. Selesai main, baterainya tersisa 93% dan HP ini belum terasa panas. Masih adem. Mungkin ini kelebihan dari bahan polikarbonat. Next, saya main game Honkai Impact 3. Seperti biasa, settingan grafis saya set ke quality atau rata kanan terlebih dahulu. Nah, coba kalian lihat dulu seberapa baik performanya. Terlihat udah lumayan banget ya. Frame rate juga udah lumayan, walau memang terlihat masih belum dapetin high frame rate 50 fps. Ingat, ini bukan HP high-end ya, dan settingan grafis di rata kanan. Nah, palingan pas lawan robot ini nih, terus efek visual lagi banyak banget, ada ketemu stuttering.
Saya coba main satu stage lagi dengan settingan grafis yang sama. Dan hasilnya pun sama seperti yang tadi ya. Menurut saya udah lumayan lancar. Palingan pas lagi lawan robot-robot ini, jadi agak berat. Terutama pas lagi banyak efek ledakan di layar. Jadi ada stuttering dikit-dikit. Tapi overall menurut saya udah cukup baik. Terus saya coba set grafis ke custom. Resolusi saya pilih medium. Pas main sih saya merasa sedikit lebih mulus dari settingan rata kanan tadi. Sedikit doang sih. Jadi frame rate-nya belum dapetin high sampai 60 fps. Tapi memang sedikit mulus dan yang pasti lebih stabil dibandingkan settingan yang tadi. Termasuk pas lawan robot-robot ini. Pas banyak efek ledakan juga terlihat nggak ada stutter kayak tadi di settingan quality ya. Overall menurut saya performa game Honkai Impact 3 di HP ini sudah memuaskan, mengingat harga dan brandnya. Saya main sekitar 15 menit dan baterainya berkurang 3%. Suhu HP ini sih di tangan saya masih adem. Terasa anget dikit doang di bagian atas sini. Sedikit doang. Lanjut, saya coba main game Shadowgun Legends. Saya coba set grafis ke settingan ultra high dan frame rate limit ke 60 fps dulu. Nah, di HP ini terasa lumayan ya. Seingat saya dulu pas di HP Snapdragon 636 lebih nge-lag di sini. Oke, saya langsung coba masuk ke missionnya. Nah, pas awal-awal sih terasa lancar dan cukup mulus. Tapi pas ketemu musuh pertama kali jadi kayak gini. Ada nge-lag yang mengganggu di beberapa momen ya. Terus setelahnya pas ketemu musuh-musuh di tempat lain, nggak ada lag lagi seperti tadi. Abis itu di tengah game, saya coba ganti grafis dari ultra high ke settingan high. Di settingan ini oke sih, masih lumayan mirip sama settingan ultra high tadi. Walau frame rate pas-pasan, tapi sedikit lebih stabil dibandingkan settingan ultra high ya. Setelah itu saya set grafis ke auto. Nah, di sini terlihat frame rate lebih mulus dibandingkan settingan high tadi. Minimal 30 fps lah. Bahkan feeling saya bisa lebih. Tetap ada stutter sih, tapi di sini saya cuma rasain sesekali doang dan enggak mengganggu. Overall sih Shadowgun Legends masih sangat bisa dimainkan di HP ini. Tapi jangan setting grafis ke ultra high aja ya. Ya wajar lah, karena memang bukan HP belasan juta. Saya main sekitar 12 menit dan baterai berkurang 2%. Dan lagi-lagi suhu HP-nya masih sama aja seperti sebelumnya. Lanjut saya main game PUBG. Settingan grafis defaultnya di medium. Terus saya coba ke setting dan set grafis ke HD dan frame rate ke high. Oke, langsung aja saya masuk ke gamenya. Nah, pas terjun dari pesawat sih suka nemuin stutter ya. Feeling saya sih nggak enak nih. Tapi pas sudah mendarat dan main gamenya ternyata nggak seburuk yang saya bayangkan. Masih sangat playable dan cukup nyaman. Saya cobain scope-nya pun nggak nge-lag ya. Pas ketemu musuh juga masih lumayan banget ini.
Habis itu saya coba set grafis ke balance. Saat diving pertama kali masih sama kayak tadi, suka nge-lag. Tapi pas sudah mendarat, game terasa cukup lancar ya. Ada sesekali stutter, tapi sesekali dan wajar. Seingat saya, di Snapdragon 636 juga ada stuttering dikit-dikit kayak gini. Pas ketemu musuh juga lancar. Touchscreen dan tombolnya juga responsif. Soalnya saya ingat, pas main di A7 2018 kemarin, pas ketemu musuh mau nembak, sering tiba-tiba nggak responsif. Padahal pas saya tes touchscreen, A7 nggak ada ghosting. Overall sih menurut saya main PUBG di Galaxy M20 ini masih cukup enak ya. Palingan pas awal ngediving aja yang entah kenapa patah-patah. Masih mirip-mirip lah performanya dengan main di Snapdragon 636. Terus ini chipset baru juga. Siapa tahu belum teroptimalisasi dengan baik oleh developer gamenya. Saya main sekitar 23 menit dan baterainya berkurang 5%. Setelah itu, saya tes main game Cyber Hunter. Settingan grafis nggak saya otak-atik, bawaannya di HD dan framerate high ya. Langsung aja saya main gamenya. Ini pertama kalinya saya main game Cyber Hunter ini, dan ternyata ini game Battle Royale juga kayak PUBG ya. Pas lagi diving sih game ini lancar banget di HP ini, beda sama PUBG tadi. Terus pas main juga gamenya terasa mulus dan lancar. Palingan ada 1-2 momen yang kelihatan sedikit ada frame drop, tapi overall sih stabil banget. Saya main game ini sekitar setengah jam dan baterai berkurang 6%. Terus suhu HP ini juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya, sedikit hangat doang. Setelah itu saya coba main game AOV. Performa high frame rate-nya saya nyalakan dan resolusi HD juga saya nyalakan. Nah, bisa kalian lihat dulu performanya pas saya main game ini. Kalau menurut saya sih lancar banget, termasuk pas lagi ketemu banyak musuh dan efek visual banyak ditampilkan di layar. Masih lancar-lancar aja sih, dan smooth juga. Kalau dilihat, indikator FPS-nya sih cukup stabil di sekitar 50 FPS ya. Dan kadang sesekali ngedrop ke 45 FPS kalau lagi rame banget di layar. Tapi smooth, dan saya yakin sih, HP ini kalau buat main MOBA sih udah pasti kuat ya. Saya main satu ronde, dan baterai yang dari awal main game itu 100%, sekarang tersisa 72%. Dengan total saya main intensif kurang lebih 2 jam 40 menitan, menurut saya sih ini awet banget ya. Nah, secara keseluruhan gimana? Apakah Galaxy M20 bisa diandalkan untuk main game, terutama game berat? Menurut saya sih masih sanggup, walau ada beberapa catatan ya. Misalnya pas main PUBG, awal-awal pas diving itu masih nge-lag, tapi pas udah mendarat dan main gamenya, menurut saya masih playable banget. Terus seperti game Honkai Impact 3, di settingan medium walau belum bisa dapetin 60 FPS, tapi di mata saya sudah di atas rata-rata. Secara keseluruhan, HP ini bisa mendekati performa gaming di HP Snapdragon 636. Dan untuk sebuah HP Samsung di bawah 3 juta, itu bisa dibilang cukup mengejutkan.